Bagaimana jika bawahan Raja Iblis berakhir menyukai sang pahlawan imut? Manga ini berjudul Monster Onna Kanbu wa Osanaki Yusawo Dekiaisuru. Sebelum ke cerita, bantu aku dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jika kamu punya saran, langsung lewat komen aja. Ini channel kecil, pasti komenmu ke notice kok. Cukup basa-basinya, mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari muncul Raja Iblis dengan kekuatan yang luar biasa, dan kehadirannya langsung membuat banyak orang ketakutan. Kerajaan tetangga bernama Aldria mencoba melawannya dengan menunjuk seorang anak pemberani sebagai pahlawan. Anak itu membawa kekuatan pahlawan di dalam dirinya dan bertekad untuk menaklukkan Raja Iblis. Seiring waktu, ketenarannya meningkat dengan sangat cepat, sampai akhirnya namanya pun terdengar oleh sang Raja Iblis. Bagi kami, pahlawan itu sama sekali bukan ancaman, karena rasanya semudah memelintir tangan bayi, ujar Emilia, salah satu Raja Langit dari ras Arachne. Salitori, Raja Langit dari ras Medusa, ikut menyela dengan nada meremehkan dan berkata bahwa itu bukan masalah. Serius, jadi tidak ada alasan untuk sampai turun tangan. Murph, sang Raja Langit, yang juga dewa kematian, mengeluh karena ini adalah perintah sehingga mau tidak mau harus dijalankan. Lalu ia bertanya, siapa yang mau pergi? Meski dirinya sendiri jelas ogah. Lily, Raja Langit dari ras Sakubis, langsung memotong pembicaraan dengan dingin dan berkata, ia memilih melewatkan semuanya karena terlalu merepotkan. Lily dengan santai menyuruh Emilia untuk pergi saja, karena menurutnya Emilia sudah cukup untuk urusan itu. Emilia kaget dan protes sambil bertanya, kenapa harus dirinya? Tetapi Lily pura-pura tidak dengar. Lalu tiba-tiba menyerangnya. Dengan nada mengejek, Lily mengatakan bahwa ia menyuruh Emilia pergi karena Emilia yang paling lemah di antara mereka, sambil memanggilnya Oni-chan. Noni-chan. Emilia akhirnya menyerah dan mengatakan ia mengerti, lalu meminta Lily melepaskannya. Lily pun puas dan berkata bagus kalau sudah paham, lalu menitipkan tugas itu padanya. Salitari menambahkan agar Emilia melakukan yang terbaik supaya mereka tidak perlu turun tangan. Sedangkan Murph hanya menimpali singkat agar ia berjuang. Di tempat lain, Emilia meluapkan kekesalannya sambil mengumpat Lily dan merasa diperlakukan tidak adil karena meski kekuatan mereka hanya sedikit berbeda, Lily sudah meremehkannya sepenuhnya dan hal itu benar-benar membuatnya kesal. Emilia bergumam sendiri sambil menghela napas. Ia berkata bahwa mau bagaimana lagi, karena ini tetap pekerjaan. Menurutnya ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya. Ia pun mulai memikirkan informasi tentang sang pahlawan. Ia kembali bergumam setelah membaca data. Namanya Nero Surta, seorang laki-laki yang ditunjuk sebagai pahlawan oleh Gereja Timur. Saat melihat usianya, ia langsung terkejut karena baru 10 tahun. Emilia menganggapnya masih bocah dan merasa bodoh harus turun tangan sebagai eksekutif hanya untuk hal seperti ini. Ia pun memutuskan untuk menyelesaikannya secepat mungkin lalu pulang. Namun ketika Emilia bertemu dan mengawasi aksi sang pahlawan dari kejauhan, ia benar-benar terkejut. Kekuatan bocah itu jauh di luar dugaan. Emilia panik dan mengakui bahwa ia dalam masalah karena tidak menyangka pahlawan itu sekuat itu. Meski merasa sangat menjengkelkan, ia sadar tidak bisa melawannya secara langsung. Karena itu, ia memutuskan untuk menghancurkan pahlawan tersebut dengan caranya sendiri. Ia lalu mengubah wujudnya menjadi seorang gadis manusia. Emilia yang sudah berubah menjadi seorang gadis manusia. Kemudian, ia memanggil sang pahlawan Nero dan berpura-pura meminta tolong kepadanya. Emilia beralasan ia baru saja diserang oleh para bandit dengan tubuh yang hanya tertutup kain lusuh. Ia bergumam dalam hati, apakah penampilannya ini terlalu menggoda untuk seorang bocah? Nero menanggapinya dengan nada polos dan bertanya apakah ia baik-baik saja, serta bantuan apa yang dibutuhkan. Emilia meminta diantarkan ke kota di depan, karena ia harus ke sana bagaimanapun caranya. Nero menyebut kota Nelson dan mengatakan
bahwa perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 2 minggu. Tetapi kebetulan ia juga menuju ke arah yang sama. Emilia mengerti dan berkata bahwa setibanya di sana, ia mungkin bisa membalas kebaikannya karena ada kenalan di kota itu. Nero menolak memikirkan soal balasan dan justru memberikan jas hujannya agar Emilia bisa menutupi tubuhnya dengan lebih layak. Emilia sempat heran mengetahui bahwa Nero adalah pahlawan yang menerima berkah dari gereja. Nero lalu memperhatikan kaki Emilia yang telanjang dan bertanya apakah ia tidak kesakitan. Emilia menjawab bahwa ia baik-baik saja. Meski dalam hatinya ia mengeluh karena seluruh ototnya terasa nyeri akibat sudah lama tidak menggunakan sihir perubahan. Ia juga menyadari bahwa mantel yang dipinjamkan itu terlalu kecil, jelas ukuran anak-anak. Dan hal itu justru membuatnya canggung karena berisiko memperlihatkan bagian bawah tubuhnya. Tiba-tiba Nero berteriak agar Emilia bersembunyi di belakangnya karena keadaan berbahaya. Emilia terkejut saat menyadari ada segerombolan monster muncul. Nero dengan lantang mengatakan bahwa ia pasti akan melindunginya sambil menebas para monster yang mendekat. Emilia terdiam menyaksikan pemandangan itu, merasa bahwa bocah ini benar-benar melindunginya dengan sungguh-sungguh, bahkan terlihat cukup keren. Namun, di tengah pertarungan, Nero mengumpat pelan karena para monster itu seolah tidak ada habisnya. Chain lighting dilepaskan oleh Nero. Emilia berseru dengan semangat bahwa serangan itu berhasil dan memuji sang pahlawan karena terlihat hebat. Namun Nero menolak merasa puas karena menurutnya ini belum selesai dan ia mengira musuh yang muncul hanya kawanan biasa. Emilia pun menyadari bahwa jumlah monster kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hati Nero bertanya, kenapa jumlahnya bisa sebanyak ini? Ia yakin ini bukan sekadar kawanan biasa dan menyimpulkan bahwa pasti ada ratunya juga. Sementara itu, Emilia bergumam dalam hati bahwa monster tersebut tampak liar tetapi mampu memojokkan pahlawan dengan sangat baik. Ia merasa monster itu mungkin tidak akan bisa memahami apa yang ia katakan. Tiba-tiba Emilia terkena serangan dari ratu monster. Nero langsung bergerak dan berhasil menyelamatkannya dengan tebasan pedang. Hal itu membuat wajah Emilia sedikit memerah. Namun, akibat dari tindakan itu, Nero justru terkena serangan tentakel ratu monster yang menusuk perutnya. Emilia terkejut melihat darah Nero dan menyebut bahwa sang pahlawan terluka. Ia mengakui bahwa dirinya sedikit lengah. Dalam hatinya ia berpikir bahwa Nero terlalu baik karena mau melindungi orang asing sepertinya. Dan dengan keadaan seperti ini, tugasnya untuk membunuh pahlawan telah selesai. Ia merasa tidak perlu khawatir dengan pahlawan yang terluka, tetapi setidaknya ia akan membalaskan dendamnya. Dengan emosi yang memuncak, Emilia menantang ratu monster yang sejak tadi membuatnya marah, lalu langsung menyerangnya. Ia menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Ratu monster itu pun mati di tangan Emilia. Setelah itu, Emilia membasmi seluruh koloni monster yang tersisa seorang diri. Emilia bergumam santai kalau ternyata kemampuan monster liar cuma segitu saja. Dalam hatinya, ia sadar bahwa tugas aslinya adalah membunuh pahlawan bernama Nero. Namun setelah diselamatkan olehnya, perasaan itu jadi berat. Emilia berpikir kalau pahlawan itu dibiarkan sendirian, pasti sudah mati. Meninggalkannya mati setelah ia menolong terasa tidak enak di hati, walau ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya rasa sungkan semata. Nero memanggil Emilia dengan suara lemah dan bersyukur karena ia baik-baik saja. Ia merasa tidak bisa melakukan apa-apa sebagai pahlawan, padahal sudah berjanji akan melindunginya. Emilia menghela napas, lalu menyuruhnya melupakan hal itu dan beristirahat karena ia akan membereskan sisanya. Nero dengan ragu meminta izin untuk memegang tangannya sementara waktu. Emilia mengiyakan dan berkata agar ia tidak khawatir karena ia akan selalu berada di sisinya. Meski dalam hati ia menyadari tangannya bergetar. Sambil berbaring di sisi Nero, Emilia menatapnya dan berkata bahwa ternyata
ia masih anak-anak. Menurutnya, Nero tidak perlu memaksakan diri jika takut, apalagi sampai melukai dirinya sendiri. Ia bertanya di dalam hati, apakah semua itu dilakukan Nero hanya untuk melindunginya sampai sejauh ini. Setelah pulih dari luka akibat pertarungan mereka, melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di kota Nelson. Emilia merasa sangat lega karena akhirnya sampai dan mengaku benar-benar lelah. Nero memuji perjuangannya, lalu mengajak beristirahat di penginapan dan Emilia pun setuju. Sesampainya di penginapan, Emilia terlihat senang karena kamar yang didapat sesuai harapan kota pos. Ruangannya bagus, bahkan ada kamar mandi sendiri. Ia merasa bahagia akhirnya bisa mandi setelah sekian lama. Dengan wajah malu-malu, Nero lalu memberikan sebuah hiasan rambut kepada Emilia. Ia bilang membelinya di pinggir jalan karena terlihat cocok dan itu satu-satunya yang bisa ia berikan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Emilia. Emilia terkejut dan berkata bahwa Nero sebenarnya tidak perlu repot-repot. Nero dengan ragu bertanya, apakah itu mengganggunya? Emilia menjawab bukan begitu. Sambil menahan rasa malu, dalam hatinya ia mengingatkan diri agar tidak terbawa perasaan karena pahlawan itu adalah musuhnya. Namun dengan tulus ia mengakui bahwa ini pertama kalinya ia menerima hadiah dari seseorang. Ia berterima kasih dan berjanji akan menjaganya dengan baik. Nero tersipu dan berkata bahwa Emilia terlalu berlebihan. Emilia lalu membalas bahwa ia juga ingin berterima kasih karena sudah ditemani. Ia sendiri bingung kenapa tiba-tiba mengatakan hal itu, padahal belum menyiapkan apa-apa. Dengan nada spontan, ia lalu bertanya apakah Nero mau mandi bersama dan menawarkan untuk membasuh punggungnya. Sambil merenungkan percakapannya tadi di kamar mandi dengan Nero yang berkata bahwa andai ia memiliki partner seperti Emilia, hal itu kini membuatnya bingung. Jika begini, ia tidak mungkin kembali ke Raja Iblis karena ia tidak membunuh Nero sang pahlawan. Akhirnya, pada pagi harinya, ia meminta Nero untuk bersedia menjadikannya partner dalam perjalanannya menaklukkan Raja Iblis. Hal itu membuat Nero senang. Emilia kini berniat untuk mengalahkan para Raja Langit lain yang selama ini mempermainkannya, terutama Lily. Dan petualangan pertama mereka pun dimulai. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Kalau kalian ingin lanjut buat chapter selanjutnya, bilang saja langsung di komen. Pasti aku buatin kok. Makasih udah luangin waktunya untuk nonton konten ini. Sampai bertemu lagi, orang baik.